Kembali lagi di channel Up Info. Yakin, Polda sudah memiliki sketsa wajah tampak depan pelaku, begini kata Rohman Hidayat. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, biar kamu gak ketinggalan info-info menarik dari kami. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Perilisan sketsa terduga pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang oleh Polda pada Rabu tanggal 29 Desember tahun 2021, adalah kemajuan luar biasa dalam pengungkapan kasus yang telah berjalan memasuki bulan kelima. Setelah dirilisnya sketsa pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut, kuasa hukum Yosef dan Yoris yakin sosok sketsa terduga pelaku itu ada di antara saksi-saksi yang selama ini diperiksa. Bahkan, kuasa hukum Yosef dan Yoris meyakini Polda Jabar sudah memiliki foto sketsa terduga pembunuh ibu dan anak di Subang dengan sketsa yang tampak dari depan. Hal itu dikemukakan kuasa hukum Yosef dan Yoris, Rohman Hidayat, dalam keterangannya yang tayang di kanal YouTube Misteri Mbak Suci yang tayang pada Jumat tanggal 31 Desember tahun 2022. Merespon soal sudah dirilis sketsa terduga pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang, Rohman Hidayat mengatakan bahwa telah dirilisnya sketsa tersebut merupakan progres yang luar biasa. Saya atas nama klien saya, jelas ini satu progres yang luar biasa dalam pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Kita apresiasi, terutama itu yang ditunggu-tunggu adanya progres, ujar Rohman. Rohman yakin dengan telah dirilisnya sketsa terduga pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang pada Rabu tanggal 29 Desember tahun 2021, akan ada tindakan-tindakan lanjutan. Jadi apapun yang diperlukan Polda Jabar terkait dengan rilis sketsa tersebut, kalau diminta kita akan bantu. Apapun yang diperlukan kita akan hadir kalau diperlukan untuk mengidentifikasi sketsa yang telah dirilis Polda, ujar Rohman. Apakah klien Rohman yakni Yosef, Yoris, Mimin dan kedua anaknya mengenal sosok yang ada di sketsa tersebut? Menurutnya, sejauh karena sketsa yang dirilis adalah sketsa yang tampak dari belakang jadi hanya menebak-nebak. Meski demikian, Rohman mengatakan bahwa hal itu sudah ditanyakan kepada Yosef dan Yoris, barangkali ada orang-orang di sekolah atau di yayasan yang mirip dengan sosok dan identifikasi sosok tersebut. Namun yang pasti, menurut Rohman, dengan telah dirilisnya sketsa terduga pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang, maka selama ini tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada Yosef terbantahkan. Alasannya, sosok dan identifikasi yang ada di sketsa terduga tersebut jauh dari gambaran sosok Yosef. Inilah sosok sketsa tersebut. Rohman memaparkan bahwa kalau saja sketsa yang diperlihatkan adalah tampak dari depan, mungkin ada yang bisa dicocokkan, mungkin saja ada orang-orang yang berhubungan dengan korban, atau di sekolah, atau di yayasan. Apalagi di yayasan posisi korban cukup sentral. Menurut Rohman, tinggal sekarang adalah sketsa itu cocokkan dengan saksi-saksi yang sekarang yang telah diperiksa tim penyidik terkait kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Saya berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang ada dan keterangan saksi-saksi di sekitar saya. Melihat sketsa tersebut saya yakini itu berhubungan dengan saksi-saksi yang diperiksa saat ini, ujar Rohman. Ini gambar cocok dengan siapa dari belakang. Yang jelas ini berkaitan dengan saksi yang potensial. Saksi yang potensial itu tidak perlu disebutkan lagi, media sudah bisa tahu, paparnya. Tinggal sekarang sketsa itu cocokkan dengan saksi-saksi yang sekarang. Ada yang cocok gak dengan saksi-saksi yang diperiksa, yang berlarut-larut, dan memberikan keterangan yang berubah-ubah, paparnya. Rohman yakin bahwa tim penyidik Polda sudah memiliki sketsa terduga pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang yang tampak dari depan. Jadi kalau Polda mentargetkan awal tahun 2022 akan terungkap cukup beralasan. Dalam waktu dekat Polda akan segera mengumumkan tersangkanya, ujar Rohman. Rohman mengatakan bahwa hal ini progresi yang luar biasa. Sebab, selama ini publik hanya menebak-nebak, hari ini sudah ada gambaran dengan telah dirilisnya sketsa terduga pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang. Mungkin nanti pihak kepolisian cocokkan dengan petunjuk, saksi, dan para ahli, ujarnya. Gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami, nantikan video kami selanjutnya.